Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baik, Ibunda dan Ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahaminya. Mudah-mudahan Allah terus berikan semangat kepada diri kita, sehingga kita selalu cinta dengan Al-Quran dan cinta juga mengamalinya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا Baik, kita masuk ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf telat ya. Ya, Bun. Coba kita perhatiin. Ya, kita akan masuk, saya akan ulang namanya hukmul i'rab. Itu aturan dalam meng'irab. Setiap kata itu dia punya hukum, baik isim, baik huruf maupun kemudian fi'il. Jadi ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Mereka itu semuanya dikenakan hukum. Itu juga kita. Kita juga ya mau nggak mau dikenakan hukum. Ya. Pertama hukumnya mabni. Mabni itu artinya kemarin adalah tetap. Kalau mu'rab berarti berubah. Nah, sekarang ya, yang mabni itu macam-macam mabni itu ada berapa? Ada 6. Apa saja tanda-tanda mabninya? Amar. Mabniun alal kasri, mabniun alal sukun, ala hasbin nuni, ala hasbi harfil ilah. Itu semua tanda-tanda mabni. Gimana Ustaz? Sekali lagi Ustaz. Akhirannya dhamma, al-fathi akhirannya fathah, mabniun alal kasri akhirannya apa? Mabniun alal sukuni akhirannya apa? Nggak apa lagi, pelan-pelan. Kemarin Ustaz janjinya mau ngirim videonya, rekamannya. Belum itu dia. Saya nyanyi-nyanyi kemarin, ya kan? Nggak pas-pas suara saya. Cocok-cocok. Setiap saya rekam, beda. Coba ini kira-kira udah enak belum lagunya? Kalau nggak enak, kita akan ubah lagi. Ya. Mabniun ala domi, mabniun alal fathi. Pelan-pelan ulang. Kalau pelan-pelan nanti nggak kedengeran nih. Sebutnya pelan-pelan, bukan suaranya yang pelan-pelan. Lambatin ya. Sambil kita catat ini. Ini ngapain dicatat? Iya, ada. Baru nyanyi. Halaman 10. Iya. Enggak Ustaz, belum tahu. Ustaz aja belum bisa. Ini. Iya.
Oh iya, buka halaman 10 dulu. Halaman berapa? 10. Iya, udah halaman 10 udah dibuka. Buka dulu halaman 10 baru saya Udah. Udah. Ustaz. Mabniun ala dhammi mabniun alal fathi mabniun alal kasri mabniun ala sukun ala hasbin nuni ala hasbi harfil ilah. Itu semua tanda-tanda mabni. Mabniun ala dhammi akhirannya dhamma. Mabniun ala akhirannya fathah. Mabniun ala akhirannya kasrah. Mabniun ala sukuni akhirannya sukun. Bunda Endang coba dinyanyiin. Bunda Endang. Iya, Ustaz. Yo, Ya. coba dinyanyiin. Mabniun ala dhammi mabniun ala fathi mabniun ala kasri mabniun ala sukun ala apa? Nuni ya? Mabniun ala dhammi mabniun ala kasri mabniun ala sukun ala itu semua tanda-tanda. Oke, sekarang semuanya dengerin dulu biar enak suaranya tabrakan nih. Ya. Nanti Bunda Dahniar marah nih. Iya, berisik. Ah, tuh kan belum apa-apa saya bilang udah mau marah. Mute. Yo, sekarang Bunda Endang dulu. Tadi saya udah, Ustaz. Belum. Orang kedengeran suaranya. Rame-rame. Yo. Mabniun ala domi, mabniun ala fatih, mabniun ala kasri, mabniun ala sukun, ala hatfi nuni, ala hatfi harfi ilah. Itu semua tanda-tanda mabni. Mabniun ala domi, akhirannya doma. Mabniun ala fatih, akhirannya fathah. Mabniun ala kasri, akhirannya kasroh. Mabniun ala sukun, akhirannya sukun. Nah, kurang lebih begitulah. Tapi harus dilembutin ya. Saya pun belum bisa ngelembutin tuh orang lagunya baru dapet. Mabniun ala dhammi, mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun ala sukun, ala Ih, bagus. Diam dulu. itu semua tanda-tanda mabni. Dhammi akhirannya dhamma. Mabniun alal fathi akhirannya fathah. Mabniun alal kasri akhirannya kasrah. Mabniun ala sukuni akhirannya sukun. Saya ulang sekali lagi ya. Al-habinun apalagi Ustaz? Al-habinun ala harfil ilah. Yang di putih Bun. Halaman 10 Bunda dia buka. Iya. Jangan nulis dulu, dilihat di halaman 10 itu sudah ada tulisannya. Iya. Harfi ilatnya nggak dilakukan, Ustaz. Ya. Belum ketemu nih Bunda Siti. Bunda Maryam. Ya.
Mabniun ala dhammi, mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun ala sukun, ala hasbin nuni, ala hasbi harfil ilah. Itu semua tanda-tanda mabni. Mabniun ala dhammi, akhirannya dhamma. Mabniun alal fathi, akhirannya fathah. Mabniun alal kasri, akhirannya kasrah. Mabniun ala sukuni, akhirannya sukun. Gitu ya. Ala Coba. Adanya nun. Gitu kan Ustaz ya? Gini, ala hasin nuni tanpa adanya nun, ala hasil alfi'ilat tanpa adanya harfu ilat. Itu susah kan? susah. Karena susah, makanya belum ketemu itu. Berarti alnya nggak usah dibaca ya Ustaz ya? Langsung Gimana? ilat aja ya? Harfun ilat. Gimana Alnya bedanya? nggak usah dibaca ya? Ala harfin harfil ilat. Harfin nih. Ala harfil harfil ilat ilat gitu kali. Mabniun ala kasri, mabniun ala sukun. Insya Allah Hasbi harfil ilat huruf ilat. Semua nanti insya Allah ketika kemudian sudah ketemu, saya akan kasih nih hasbi nun dan ala hasbi ilahnya, ya. Tapi untuk sementara sampai mabniun ala sukuni akhirannya sukun. ya. Yang ini insya Allah saya sedang cari ya. Mudah-mudahan dapat maunahnya malam-malam, jadi ketemu itu. Gitu ya. Ulang sekali lagi ya. Mabniun ala dhammi, mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun ala sukun, ala hasbin nuni, ala hasbi harfil ilah. Itu semua tanda-tanda mabni. Mabniun ala dhammi, akhirannya apa? Mabniun ala fathi, akhirannya apa? Mabniun ala kasri, akhirannya apa? Mabniun ala sukuni, akhirannya Sukun. Yuk, coba sekarang Bunda Maryam dulu dinyanyiin sampai yang sukun. Nah, gitu tadi. Ya Ustaz. Mabni ala dhammi, akhirannya dhamma gitu. Bukan Ustaz ya? Belum. Ke bawah. Mabni ala dhammi, mabni ala al-fathi, mabni ala al-kasri, mabni ala sukun, ala hasil uni, ala hati harfil ilat. Itu semua tanda-tanda mabni. Mabni ala dhammi, akhirannya dhammah. Mabni ala al-fathi, akhirannya fathah. Mabni alal kasri, akhirannya kasrah. Mabni alal sukunim, akhirannya sukun. Nah, kurang lebih gitu. Yuk, Bunda Lina. Akhiran tanpa adanya nun. Ala harfi yang iklat. Hilangnya huruf iklat. Gitu kan, Ustaz. aja. Iya, masalahnya nun itu kan belum tahu tuh nunnya nun apa kan? Iya. Ya. Nah, insya Allah nanti dijelasin dulu nunnya apa, baru ketemu tuh lagunya. Ya. Oke, sekarang Bunda Lina dulu yuk. Mabni ala domi. Iya, betul. Mabni ala domi, mabni ala fathi, mabni ala kasri, mabni ala sukun, ala harfi nuni, ala harfi harfil ilat. Itu semua tanda-tanda mabni.
Mabniun ala domi akhirannya doma. Mabniun ala fathi akhirannya fatah. Mabniun ala kasri akhirannya kasroh. Mabniun ala sukuni akhirannya sukun. Kalau kemudian dibilang laita mabniun ala Fathi. kenapa Ala fathi? Akhirnya Fatah. Akhirnya Ala sukun kali. Laita mabniunnya ala apa? Ulal fathi. Fathi. Al fathi. Kalau ditanya kenapa fathi? Karena Akhirannya fatah. Itulah kenapa mabniun ala domi akhirannya doma. Mabniun alal fathi akhirannya fathah. Mabniun alal kasri akhirannya kasroh. Mabniun ala sukuni akhirannya sukun. Gitu ya. Nah, itu jadi biar tahu alasannya. Ya. Sekarang kita fokus kepada ala hasbin nuni dan ala hasbi harfil ilat. Nah, coba diperhatikan dulu ya. Nanti kalau kemudian kalau kemudian belum paham, baru nanya ya, biar suaranya kita nggak tabrakan. Nanti kalau Bunda Dahniar marah, susah kita. Nah, yo, sekarang kita perhatikan. Ala hasbin nuni dan ala hasbi harfil ilah ini warnanya saya warnain putih. Kenapa? Karena dia ini khusus untuk fiil amr. Ya, khusus fiil. Ala hasbin nuni, ala itu artinya di atas, hasbi itu dihapus ya, hapus, nun berarti huruf nun ya. Jadi dia mabninya huruf nunnya dihapus. Oke. Sekarang berikutnya ada ala hasbi harfil ilah. Berarti kemudian hapus Huruf ilat. Ilat. Nah, huruf ilat kemarin ada berapa? 3. 3. Apa saja? Alif. Alif, waw, ya. Alif, Waw, ya. alif, waw, ya. Ya. Apabila ada kata mujarrad yang kemudian ada huruf ilat di akhirnya, maka nanti fiil amrnya huruf ilatnya dihapus. Contoh ya. Kita perhatikan yang halaman 16. Ya. Uktub. Uktub ini adalah fiil amr. Fiil amr mabniun ala Sukun. ala sukun. Jadi nyebutnya fiil amr mabniun ala sukun. Kemudian uktuba. Uktuba ini fiil amr mabniun ala Fathi. ala hasbin nun. Ya. Ala hasbin nun. Nah, di mana dia nunnya? Ilatnya dibuang. Nunnya di sini sebenarnya ada uktubani. Iya. Ya. Uktubuna. Seharusnya begitu tuh. Iya. Uktubina. Uktubani. Nah, seharusnya begitu tuh. Sama kayak taf'alu, taf'alani,
Taf'aluna. Ada kan? Ya. Ini iya tapi nggak paham nih. Iya. Saya kalau kemudian lihat Bunda Rita melotot aja. Belum paham. Hasbununnya. Saya juga belum paham, Ustaz. Betul. Hasbununnya dari mana, Ustaz? Hasbu itu artinya dihapus. Nunnya nun. Jadi tadinya ada nunnya tadi. Coba kita perhatiin. Tasrif ada maksudnya biasanya. Ya, kita perhatiin dulu. Coba kita perhatiin. Ya. Perhatiin di depan aja ya, di depan aja. Depan layar aja pelototin. Ya. Oke, perhatikan. Untuk fiil amr ini ada if'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Iya enggak? Iya. Ya. Lihat. Dah, if'al ini ya mudoreknya kita lihat nih. Nah, if'ala mudoreknya kita lihat. If'alu mudoreknya kita lihat. If'ali mudoreknya kita lihat. If'ala fi'il mudoreknya kita lihat. If'alna fi'il mudoreknya kita lihat. Ya. Nih. Jadi fi'il amr itu ya. Fi'il amr itu cara membuatnya itu tergantung dengan fi'il mudhari. Ya. Kasih contoh. Ya, umpamanya. Contohnya begini. Kataba fi'il mudhari'nya Ya. yaktubu. Ya. Yaktubu. Kemudian fi'il amr. Contoh lagi kemudian ya. Doroba. Yadribu. Yadribu. Idrib. Ya. Oke. Sekarang kemudian contoh lagi kemudian. Ya. Ja'ala. Yaj'al. Oke. Ij'al. Nah. Sekarang bagaimana kita membuat fi'il amrnya? Ya. Nah, cara membuat fi'il amrnya, lihat fi'il mudhoreknya. Mana fi'il mudhoreknya? Kataba. Yaktubu. Kataba yaktubu. Mana fi'il mudhoreknya? Yaktubu. 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 Oke, yaktubu ya. Ya. Kenapa yaktubu itu fi'il mudhorek? Ya awali dengan Ya. Berawalan ya. Berawalan Ya. ya. Karena ya itu adalah ciri mudhorek, maka cirinya kita hilangkan. Iya. Hilangkan cirinya. Ciri mudhari. Ya. Cirinya kita Hilangkan. hilangkan. Bunda perhatiin nih cara saya menjelaskan. Jadi nanti menjelaskan kepada yang lain juga begitu nih. Ya. Jangan dipotong supaya Bunda tahu nanti cara menjelaskannya seperti apa. Kalau setelah saya jelaskan kemudian belum paham, baru tanya ya. Tuh salah tuh. Tuh pakai celana salah. Tuh kan, pakai celana. Belum celana ini masih amar. Sorry. Ya, apa iya. Nah, coba kita perhatiin. Ya. Sekarang, perhatikan. Ya.
karena fiil mudhari itu cirinya adalah ya, maka ya-nya kita hilangkan. Hilangkan. Ya. Kemudian dia fiil amr, ya, ya-nya kita ganti dengan hamzah wasol. Ya. Kemudian untuk harokatnya ikuti fiil mudhoreknya, namun akhirnya disukunkan. Ya. Berarti ini dia sukun, ya kan? Ini sukun berarti pindah, sukun juga. Ini doma, berarti domanya pindahkan juga. Namun huruf akhirnya disukunkan. Nah, begitulah dia. Sekarang yadribu. Mana fiil doroba yadribu? Mana fiil mudhoreknya? Yadribu. Yadribu. Kenapa yadribu? Berawalan Ya. Sekarang karena ya itu ciri mudhorek, kita hilangkan ciri mudhoreknya. Maka tinggal ini. Doroba. Sekarang ya, harokatnya kita ikutkan. Ya, ditambah hamzah wasol. Nah, sekarang kita pindahkan. Ya, ini sukun. Maka sukunnya kita pindahkan. Ini kasroh, maka kasrohnya Pindahkan. kemudian akhirannya kita buat Sukun. Jadi idri. Sekarang saya mau tanya Bunda Lismon. Ja'ala yaj'alu. Mana fi'il mudhoreknya? Iya. Fi'il mudhoreknya mana? Iya, ja'alu. Yaj'alu. Sekarang kita pindahkan, ya, karena ya itu adalah ciri fiil mudhorek, cirinya jangan kita bawa. Buang. Ya, kita buang karena dia khusus ciri fiil mudhorek. Maka jadinya jim, ain, lam. Kita ikutin. Akhirannya kemudian disukunkan, harokatnya diikutin sukun sama fathah. Ditambah hamzah wasol. Tambah dengan hamzah wasol. Karena ini hamzah wasol, ya, karena dia ini hamzah wasol, kadang dibaca, kadang kagak dibaca. Gimana mengharokatinya? Kita tinggal lihat mujarot yang kedua. Kataba. Mujarot huruf keduanya apa? Ta. Kalau tanya itu doma, maka hamzah wasolnya juga dibuat doma. Namun kalau huruf keduanya itu kasroh atau fathah, maka hamzah wasolnya dikasrahkan. Itu cara membacanya. Huruf yang kedua. Kalau huruf keduanya sukun? Kalau huruf keduanya sukun, maka kemudian tidak mungkin. Dibaca itu. Ya. Kalau kemudian huruf keduanya sukun, maka tidak mungkin. Huruf keduanya kasroh sama fathah, jadinya hamzah wasolnya kasroh. Itu saja. Iya. Ya. Huruf kedua. Oke. Sekarang coba perhatikan lagi. Ya. Coba kita perhatikan lagi. Sekarang saya buat nih. Ya.
Oke, sekarang taktubu, taktubani, taktubuna. Ada? Ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Sekarang saya mau tanya, ya. Taktubu, taktubani, taktubuna, ya. Mana ciri fiil mudhoreknya? Tak. Berawalan Tak. Berawalan Tak. ta. Oke, karena dia berawalan ta, hilangkan. Hilangkan. dia fiil mudhorek, maka taknya kita tinggal, kita hilangkan karena dia hanya sebagai ciri fiil mudhorek. Sekarang kita lihat, ya, kita pindahkan aja kaf, ta, ba, gitu kan? Di sini kaf, ta, ba, alif, nun. Ya, di sini kaf, ta, ba, waw, nun. Gitu ya. Oke, gimana tadi pertama cara membuat apa? Fiil amernya. Pindah. Oke, itu menjawasol. Jawasol. Sukunnya Kedua, pindahkan. Hurufnya pindahkan. Sukun. harokatnya dipindahkan. Ya. Akhirannya disukunkan. Disukunkan. Sukun, kemudian ini nih. Nah, untuk yang taktubani ada nggak nunnya? Ada. Ada. Taktubuna ada nggak nunnya? Ada. Ini kan berarti uktubani gitu ya. Ya. Ini uktubuna gitu ya. Ya. Oke. Dibuang. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan nih. Sukun, jadi rumusan pertama ditambah hamzah wasol, ya. Kedua huruf akhirnya disukun. Sukunkan. Rokoknya ikut. Nah, ini sukun, bener ya? Ya. Nah, kalau ini disukunkan, maka nggak bisa bacanya nih. Sukun ketemu sukun. Begitu juga ini, sukun ketemu dengan Sukun. Maka untuk yang ada nunnya, itu nunnya dihilangkan. Itulah maka disebut dia namanya hasbun nuni. Oke, kira-kira sampai sini pusing? Enggak. Hah? Hilang tadi kenapa nunnya mati? Kan itu. Gimana Bunda? Ulang yang tadi yang nunnya mati sukun. Ya, Allahut punun. Oh dia kalau itu sukun jadi sukun. Hilangin. Oke, kita perhatikan. Ya. Saya buat yang baru lagi deh, biar kemudian paham. Udah stop. Ya. Taj'alu, taj'alani, taj'alu, taj'aluna. Oke. Nah, ini fi'il mudhari' bukan? Mudhari'. Tanya, kenapa dia fi'il mudhari'? Awalan ta. Awalan ta. Karena awalan ta, maka dia disebut fi'il mudhari'. Ya. Nah, untuk merubah dia kepada fi'il amr, Hilangkan ta. mudhari'nya jangan dibawa. Ya, hilangkan. Ya, ciri fi'il mudhari'nya jangan dibawa. Maka ditinggalkan aja tak-taknya ini. Nah, tinggal dibuatlah jim, ain, lam.
Jim, ain, lam, alif, Alif, nun. Tambahin hamzah wasol. ain, lam, waw, Wow. nun. Itu kan? Ya. Oke. Untuk merubah fiil itu kepada fiil amar, kita lihat fiil mudhoreknya. Pertama, buang ciri fiil mudhoreknya. Kedua, kedua, sukunkan dia mujarotnya akhirnya. Baru kemudian ditambah hamzah wasol. Nah, harokat yang lainnya ikutin aja fiil mudhoreknya. Ya, di jim ini sukun. Di ain itu fathah. Ya, gitu. Ya, kemudian gitu. Kalau kemudian di jim dia sukun. Ain fathah. Lam doma. Gitu ya. Ikuti fiil mudhoreknya. Ya. Ya. Kita perhatikan. Ini kan yaj'aluna. Ya. Nah, kemudian di sini ada nun. Mau kita sukunkan nunnya, itu tidak bisa. Di mana bacanya? Nah, maka fiil amr itu kemudian dihilangkan saja nunnya. Aturannya begitu. Amr 3 huruf. Ya, dihilangkan saja nunnya. Ini namanya adalah fiil amr mabniun ala hasbin nun. Artinya adalah mabninya adalah dihapus huruf nunnya. Nah, yang tidak huruf sukunani ya Ustaz. Gimana? Tidak ada sukunani. Tidak ada sukunani. Ya. Seharusnya dia ij'alani, seharusnya begitu. Ya. Seharusnya ij'alani, ij'aluna. Ya, untuk membedakan dia itu fiil mudhari atau fiil amr, maka fiil amr itu mabninya dihilangkan nunnya. Gitu ya. Maka untuk menentukan mabni fiil amr itu lihat yang mudhari. Ya. Coba kita perhatikan lagi yang di sini. Berarti uktubu fiil amr mabniun ala hasbin ala sukun hasbin nun. Ala hasbin. Karena sebenarnya dia ada nunnya tadinya. Mudhorenya punya nun. Ya. Kemudian ya. Uktubi fiil amr mabniun ala hasbin nun. Hasbin nun juga. Harful ilat itu berlaku kalau mujarotnya akhirnya huruf ilat. Kataba mujarotnya akhirnya huruf ba. Huruf ba huruf ilat bukan? Bukan. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Uktuba fiil amr ala hasbin nun. Kemudian uktubna fiil amr mabniun ala fathi Subutun nun bukan. Subutun nun. ala subutun nun. Bukan.
Salah. Hatinun. Kan dia nanya pada patah. Belum. Mabninya ala sukun. Oh, Mana banyak sukunya? yang cari, banyak. Mana sukunya kan dari mana? Kan nggak ada alifnya. Sukunnya di akhir di mujarot nih. Oh. Ya. Dulu yang foto ya. Di akhir mujarot. Dikirain al-fat karena fatah belakang. Sebab ya, perhatikan nih. Ya. Ala sukun, Ustaz? Iya, ala sukun. Oke, coba kita perhatikan. Alif ini domir. Waw alif ini domir. Ya ini domir. Alif ini domir. Na ini domir. Kalau Bunda kemudian mabniunnya alal fathi, maka Bunda memabnikan domirnya, bukan fiil amarnya. Oh iya. Ya. Ya. Ustadz, itu yang alif, waw alif, ya alif nun, bukan dinamakan fa'il aja, Ustadz. Belum sampai situ belajarannya Bunda Maria. Oh, belum? Belum. Sabar. Ya. Gitu. Jadi karena belum sampai situ pelajarannya, saya belum jelasin di situ. Nanti kalau kemudian sudah sampai situ baru. Jelasinnya sampai situ. Gimana? Ya kan? Jelasinnya sampai situ. Betul Bunda Dahlia. Sabar aja, sabar dulu. Ustaz, apa semua fiil amr selalu ditambahin sama hamzah wasal? Untuk semua fiil amr yang 3 huruf mujarotnya tidak ada tambahan, maka dia ditambah hamzah wasal. Tapi ketika nanti dia ada tambahan, ya, ada tambahan, maka kemudian dia tidak ditambah hamzah wasal. Ulang Ustaz, ulang gimana? Paling dulu. Kok nggak jajan? Nah, ini ya. Kita perhatikan. Ya. Setiap kemudian yang dia mujarotnya hanya 3 huruf ini, gitu ya, maka kemudian ditambah hamzah wasal. Ini dia hamzah wasalnya. Tuh. Ya. Kemudian ketika ada tambahan-tambahan, ya, perhatikan, ada tambahan, maka ikuti lagi kepada fiil madinya. Ya. Ikuti kepada fiil madi. Contoh, ini kan tadi mujarotnya fa'ala kan? Nih, fa'ala kan? Tapi ada tambahan hamzah. Maka ikutin saja fiil madinya, tapi harokatnya ikuti fiil mudhari. Bunda Endah. Ya, Ustaz. Nah, ketika yang ini fiil madinya fa'ala, mujarotnya itu, tapi ada tambahan, apa ini tambahannya? Tasdid. Maka fiil amarnya ikuti saja fiil madinya, tapi kemudian harokatnya
ikuti fiil Mudore. Ala yufa'ilu fa'il. Nah, kayaknya Bunda belajar bahasa Arab di mana-mana baru dapat keterangan begini kan? Ya, benar. Ya, betul, Ustaz. 100%. Jadi Bunda belajar bahasa Arab kemana-mana baru beginilah nerangin. Dulu saya diterangin sama guru saya di Medan beginilah nih. Sampai puyeng-puyeng saya. Gitu ya. Dapatnya separuh-paruh Tat, jadi nyambung di sini Tat. Iya. Iya, dapatnya separuh-paruh nyambungnya Iya, di sini. benar-benar. Ustaz bisa tolong ulang lagi dong, Tuh, Ustaz. kan? Saya Ulang masih lagi, kan? puyeng. Sama Karena sekali. separuh-separuh dapat. Iya. Jadi huruf Ustaz, jadi hurufnya mengikuti madi, harokatnya mengikuti Mudore. mudore. Benar. Betul. Itu kalau yang ada tambahan ya Bunda Endang ya. Tambahan maksudnya 4 huruf gitu. Enggak, tambahan dari mujarot. Kalau mujarotnya fa'ala ada tambahan alif, ada tambahan tasdid, ada Tambahan 1 huruf, tambahan 1 huruf, Iya. 2 huruf. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, gitu kan? Ya. Saya menjelasinya dari mana ya? Dari Rita ya. Iya, saya juga nggak ngerti tadi. Saya Belum pernah dengar soalnya. makanya Mau merubah yang belum Mudorenya aja bingung, saya Ustaz. kayaknya belum. gimana Saya Bunda doang yang belum Sapitri? ngerti. Sebagai orang yang belum pernah belajar bahasa Arab, Ustaz, mau merubah ke fi'il mudorenya aja bingung, Ustaz. Ada Pelan-pelan, temennya Bu, dong ntar saya. ngerti. Ada temennya Bu, tenang aja. Saya Tenang nyalain aja, Bu, lampu dulu pelan-pelan. supaya terang kepala saya. Jauh-jauh Tat. Jadi saya nyalain lampu dulu supaya terang kepala saya. Oh, Iya, pelan-pelan ya, Ustaz. Ustaz, saya pusing. Iya. Minum panadol. Oke, coba sekarang Bunda screenshot deh yang halaman 20 ini. Halaman 20. Halaman 20. Yang ini. Lihatnya mudore aja tuh. Ya, Bunda screenshot dulu yang halaman 20 ini. Yang kolom keberapa? Semua halaman 20 nggak pakai kolom. Ini halaman 20 di buku yang mana, Ustaz? ini mah bukan Pertama. Yang baru. Enggak, tapi ini beda. Beda. Kok beda? Beda. Oh iya. Halaman Ini mah 20 buka udah baris kan itu. kelas 3 kali Tan. Jilid pertama. Jilid pertama. Bunda mau cari jilid kedua nggak ketemu. Iya, kedua. Jilid pertama nggak ada juga, Ustaz. Betul. Nih. Ini mah jilid 3 kali Tan. Jilid 3 kali. Buku baru kayaknya nih. Iya. Betul. Jilid Ya. 3. Aduh, Betul. Ustaz. Di buku yang Bunda sekarang pegang, yang jilid pertama, itu karena baru-baru, ya. Kemudian nggak ada. Makanya saya suruh Bunda screenshot ini. Ada, Ustaz. Bilang dong dari tadi. Kenapa kemudian di di jilid pertama yang baru saya masukkan ini itu berkaitan saya mau menjelaskan yang tadi itu fi'il amr. Sebab di jilid pertama yang di Bunda kurang itu ada dua kata yang kurang. Ada 2 lembar yang kurang. Di halaman 20 ini, kedua di halaman 21. Ya. Jadi jilid pertama yang Bunda pegang hari ini itu tidak ada halaman 20 dan tidak ada halaman 21 yang di buku terbaru. Itu makanya ini saya suruh screenshot. Di PDF, Ustaz. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Ya. Biasanya dalam kamus, ya, dalam kamus itu selalu ketemu yang namanya fi'il madi
Mudhari. Selalu bergandengan dengan fiil mudhari. Ini semua kamus bahasa Arab itu selalu ada ininya. Ya. Ada yang kemudian di kamus, kemudian kataba, yaktubu, itu selalu didampingin tuh. Ya, selalu didampingin. Kataba yaktubu. Jadi setiap Bunda buka kamus bahasa Arab, mau Arab apa saja, pokoknya kamus bahasa Arab. Itu selalu ada fiil madi bersanding dengan fiil mudhari. Itu selalu. Ada lagi nanti kemudian umpamanya ja'ala yaj'alu. Ya, ada lagi kemudian doroba yadribu. Nah, sekarang kita perhatikan bedanya di mana? Itu di keduanya itu tanda. Yang kedua. Yang keduanya itu. Bedanya ada di fiil mudhari. Oh iya. Ya, ada bedanya itu di fiil mudhari. Yang pertama fiil mudhari'nya itu doma. Yang kedua dia fathah. Yang ketiga kasrah. Yang kemudian ketiga kasroh. Itu yang membedakan. Maka biasanya ada juga kamus yang membuatnya untuk orang yang lebih sering sudah membuka kamus, dia cuman begini saja. Karena yang ya, dia tidak tulis fiil dia hanya tulis kemudian kataba, kemudian di sini doma. Ada juga yang kemudian nulisnya ja'ala, kemudian di sininya fathah. Ada juga yang menulisnya doroba, kemudian di sininya kasroh. Ini maknanya sama, Cuman kamus yang masih untuk pemula biasanya ditulis lengkap fiil madi sama fiil mudhari. Tapi kalau Bunda sudah buka munawin, sudah buka mujam mufaros, atau sudah buka lagi munjid, itu yang Bunda ketemuin ini. Bunda tidak akan menemuin yang pengulangan ini. Gitu. Nah, jadi arti domah di sini, ya, arti fathah di sini, arti kasroh di sini, itu sebenarnya maknanya di sini. Harokat huruf kedua ya. Ya. Ain fiil. Harokat ain fiil. Ya, ain fiil namanya. Atau kemudian harokat sebelum akhir. Ya. Harokat sebelum akhir. Nah, jadi umpamanya ya. Kalau kemudian ada begini. Ya. Kemudian di sini doma, maka ya, maka ya mudhoreknya apa nih? Yash'uru. Ini domahnya nih, makna domah.
Ya. Ain fa, ain fi. Nah, domahnya begitu. Kalau kemudian di sini ada maka di sini Ya, kulu. ya Kulu. kulu. Nah, domah ini maknanya adalah ini. Ya, itu cara membuat fiil Mudore. fiil amar. Oh, amar. Ya, Mudore ini mudore. ya, ini fiil mudore. Iya. Coba, mana Bunda Safitri? Ya, Ya. Ustaz. Oke, kalau kemudian mudoreknya begini. Nah, taktumuna, ini fiil Mudore. Bagaimana cara membuat menjadikan dia fiil amar? Hilangkan tak. Hilangkan Bunda Safitri, ya. hilangkan huruf taknya dan waw nunnya. Ya, Oh, taknya hilangkan. Jadi kata tanya Ya, hilangkan. nunnya juga Nun hilangkan. hilangkan. Ya. Kemudian ditambah Hamzah wasal. jawasol. Tak ganti amjawasa. Nah, gini dia. Ya. Jadinya Uktumu. uktumu. Gitu dia. Tambah alif ya. Ya. Boleh tambah alif, boleh tidak. Ya, boleh tambah alif, boleh tidak. Gitu. Ya, tambah alif juga boleh, tambah alif juga boleh. Itu hanya penulisan. Bukan masuk dalam KE. Kaidah. Ini mabniun yang hasfi nun nih, Ustaz. Betul banget. Ya, mabniun Nunnya itu hilang karena Nyanyi orang mutahlil. Gimana? Nunnya itu hilang karena sukun. Nunnya itu hilang karena sukun ketemu sukun kan jadi gabung gitu. Nah, kurang lebih gitu. Coba. Bunda Rita. Ustaz. Oke. Kalau kemudian ada fiil mudhari ya yang kemudian berbunyinya begini. Bagaimana merubah dia menjadi fiil amar? Taknya sama nunnya dihilangkan. Hilangkan. Tambah hamzah wasol. Tambah hamzah wasol di depan. Ke depan. Di awal. Ya. Harokatnya? Harokatnya dipindahkan. Dipindahkan. Gitu. Ya. Karena huruf sebelum huruf akhir itu adalah doma, maka kemudian hamzah wasolnya juga doma. Huruf ilatnya dibuang. Huruf ilatnya nggak ada. Oh, udah ada. Maksudnya itu mungkin nih wow-nya gitu ya, Bu. Wow jamak. Jarobnya mana? Jarobnya Fatala. La. Huruf terakhirnya mana? Lam. Sebelum huruf akhir apa? Wow. Artinya harokatnya apa? Doma.
karena dia ini doma, maka hamzah wasolnya juga di Doma. Kira-kira sudah bingung atau sudah mulai paham? Sudah pusing. Saya tanya juga Ustaz, kalau ja'ala tuh kenapa jadinya ij'al bukan aj'al? Oke, betul. Ja'ala. Ya kan? Oke. Mudoreknya itu adalah yaj'alu. Ikut mudoreknya. Ya, coba perhatikan Bunda Mita. Ja'ala mudoreknya adalah yaj'alu. Nah, sekarang yaj'alunya karena kemudian dia itu ciri mudoreknya ya, nya ditinggalkan. Tadi ajak. Ya. Ya-nya ditinggalkan karena dia sebagai ciri mudorek. Nah, kemudian ditambahlah kemudian hamzah wasol. Kemudian akhir mujarotnya disukunkan, harokatnya diturunkan. Nah, karena huruf sebelum huruf akhirnya ini berharokat fathah, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Kenapa? Yang tadi sama-sama, yang tadi sama fathah. Sama harokat fathah. Tadi di awal ya Ustadz, kalau fathah sama kasroh jadi kalau soalnya kasroh sama gitu ya. Jadi kasroh. Dia rumusannya pakai kasroh. Kalau ditanya kenapa dia nggak fathah, woi gimana jawabnya itu nggak bingung itu. Udah dari sononya. Rumusannya begitu. Oh rumus ya ini rumus. Ini ilmu tajwid ya Ustadz ya? Tahu. Kalau baca hamzah wasal namanya bukan rumus tajwid tapi rumus qiraah. Ya sebenarnya pertanyaannya kenapa kalau fathah bukan fathah juga, kalau kasroh dengan kasroh, kalau demam iya sih itu. Gitu. Kenapa? Kalau yang kasroh dia kasroh, tapi kalau yang fathah dia tetap apa namanya? Kasroh. Jadi semua yang huruf keduanya fathah pasti kasroh. Jadi mau dia fathah atau kasroh, dia tetap pakai kasroh. Namun kalau doma dia pakai doma. Jadi hanya dua. Hanya dua. Jadi nggak ada yang mulanya nggak ada. Tapi filosofi itu harus saya cari nanti itu kitabnya. Kenapa kemudian dia apa? Kenapa dia kemudian kasroh bukan fathah? Kan nggak adil gitu ya. Ustaz tanya boleh lagi nggak? Boleh. Pokoknya tanyain aja sampai yang lain bingung. Gimana cara bedainnya antara amar yang ada pakai hamzah wasal di depannya sama fi'il madi yang pakai alif. Ya, maksudnya yang pasif ya? Majhul. Yang majhul. Belum gimana Bunda Endang? Sampai sana. Bedain antara fi'il amar yang depannya ada hamzah wasal sama fi'il madi yang ada hamzah wasalnya juga, ada alifnya juga depannya. Beda ini gimana, Ustaz? Akala, seperti akala kali ya. Tanya kayak mana? Jadi fi'il madi dan fi'il amar. Coba sebentar, biar Bunda Endang dulu, biar saya tahu pertanyaan. Kan di fi'il madi kadang ada yang depannya alif juga. Itu yang mazid akala. Yang pasif kan? Di gitu kan? Terus kalau di amar kan juga
banyak kan yang pakai hamzah wasal juga. Beda ini gimana Ustadz? Dia Kalau itu kemudian- madi atau amr? Oh, itu madi atau amr gitu ya? Ya, ya. Ya, contohnya umpamanya nih. Ya, begini toh? Ya. Nah, Oh, ini amr ya. Sukun terus ini. Semua udah tambahan satu huruf. ya. Majid nanti. Oke, coba Bunda Endang. Sekarang pertanyaannya nih, uf'ila ini fi'il amr atau fi'il madi? Madi. Fi'il madi. Iya, akhirannya fathah madi. Oke, if'il. Amr. Nah, terus kalau kemudian nentuinnya bisa, gimana jawab pertanyaannya itu? Itu amar karena ini ya Ustadz. Memang huruf cuma kedua itu doang terakhirnya Ustadz. Jadinya. kasro, depannya hamzah wasal kasro, belakangnya sukun gitu ya. Betul. Coba umpamanya kalau saya ubah bukan itu saja. Ya. Contohnya umpamanya begini lagi. Udah khulu. Dimasukkan itu. Mati itu. Oke, Bunda Endang, udkhilu ini fi'il amr atau fi'il madi? Kok sama ya tulisannya? Sama. Enggak, yang satu domah, yang satu domah, patah. yang satu Bedanya patah. ini nih. Iya. Oh iya, Ada bedanya patah. itu doang. Yang di atas tadi yang Yang atas amr. amr. Amr itu Yang atas amr. madi. Yang mana madi? Yang Yang doma. bawah. Yang Bawah, bawah. bawah madi. Yang Atas. bawah? Yang atas bawah Yang atas amar, yang bawah mandi bukan? Iya. Coba Bunda Endang. Coba yang atas Iya, madi, Bunda Endang dulu yang bawah, jawab. Dia dulu dan yang jawab. Yang bawah? Madi. Yang bawah apa ya? Harusnya bacanya ide ya. Enggak, ada hilu. Ada Betul. Sama amat. Bener, ada hilu bacanya. Tapi berarti itu madi juga ya? Madi ya, Ustaz? Hah? Berarti itu Kalau- madi ya? Nih. Kalau hamzah wasal di awal kan harusnya dia bacanya ide hilu ya. Kan tergantung huruf ketiganya. Oke. Bunda yang lain denger aja dulu ya. Ya. Jangan jawab dan jangan ikutin. Iya. Ya, siap. Ikutin aja tapi jangan jawab. Oke, nih Bunda Endang. Ada udkhilu, ya. Ada adkhilu, ada udkhulu. Ya. Nah. Ya, ada udkhilu, ada adkhilu, ada udkhulu. Ya. Sekarang kita ubah dia menjadi fiil apa namanya? Fiil mudhore. Ya, masuklah dia kemudian menjadi fiil mudhore. Arti kalau begitu, ya, alifnya semua dihilangkan. Jadi. Ya, ini ada waw, berarti ada nunnya. Ini ada waw, berarti ada nunnya. Ini ada waw, berarti ada nunnya. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan harokatnya. Sukun, sukun,
sukun. Ya kan? Kemudian ini kasroh, yang ini adalah dhamma. Supaya dia jadi mudhore, kita tambah ya. Gitu kan? Ya. Ya. Berarti di sini yadkhilu. Ya. Berarti yang di sini yadkhulu. Ya. Yang bawa dia yadkhulu, yang di sini dia yudkhilu. Kalau begitu, fi'il madi yang yadkhulu itu dakhala. Sementara kalau kemudian fi'il mudhoreknya itu dia harokatnya yu, maka pasti ada tambahannya, ada majid. Berarti fi'il madinya adalah adkhala. Ya. Sekarang yang udkhilu ini dia berasal dari adkhala. Yang kemudian dia menjadi pasif. Dengan ciri apa? UI. Ya, dengan ciri UI. Ini nanti akan kita pelajari ketika di halaman 28. Nah, lo, orang pelajarannya baru 16 yang ditanya yang di halaman 28. Iya, jadi pusing. Ya. Kalau kemudian Bunda pusing, ya wajar saja. Tapi saya mau katakan begini, disinilah kelebihan metode Yasir. Ya, kenapa metode Yasir disusun seperti ini? Karena saya mau kasih tahu bahwa pertanyaan yang hari ini Bunda tanya sebenarnya itu adalah pertanyaan halaman 20, halaman 30, halaman 40. Ya, sehingga kalau kita lompat yang baru kita pelajari itu adalah halaman 16, kemudian pertanyaannya di halaman 28. Maka halaman 17, 18, 19 lewat semua. Sampai 27 itu masih miss. Puyeng makanya. Bunda Endang kenapa bisa bertanya seperti ini? Karena memang sudah pernah belajar. Betul kan. Dikit-dikit kan. Sehingga ketika sudah punya belajar itu, kok begini ya? Gitu. Iya. Nah, sehingga saya tadi katakan yang belum punya dasar sama sekali, dengerin, ya, jangan ikutin, ya, dengerin, jangan ikutin. Gitu. Hampir teler nih ya. Kata Nimita udah teler. Karena memang ada halaman 17 sampai 27 yang masih miss. Sehingga belum nyampe ke halaman 28. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap jelaskan. Maka tadi saya khusus Bunda Endang. Jadi ini nggak usah yang ini nggak usah dicatat ya, Ustaz. Ini akan ini lagi puyeng soalnya. Yang di layar nggak usah di foto. Jadi ketika kemudian saya yakin dan percaya bahwa yang kemudian Bunda selama ini belajar bahasa Arab, ketika saya suruh kemudian soal tentukan fi'il madi dari udkhilu, adkhilu, dan udkhulu, pasti kemudian pusing. Walaupun Bunda sudah belajar bahasa Arab yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan yang lulusan pesantren, ya, insya Allah untuk menentukan ini pasti puyeng. Yang sudah pernah belajar. Tapi kalau yang belum belajar, puyeng ya?
Jadi memang kenapa kemudian metode Yasir ini dibangun sistematikanya supaya kemudian untuk mencapai ini ya halaman 28 ini ada halaman 17 yang harus kita lalui, 18, 19, 20, 21 sampai 7. Tapi saya nggak cut pertanyaan itu, enggak. Supaya apa? Supaya Bunda bisa memahami bahwa kenapa sih metode Yasir menyusunnya caranya begini? Kok nggak seperti belajar bahasa Arab di luaran sana yang langsung jumlah ismiyah? Langsung belajar jumlah ismiyah baru belajar huruf. Belajar jumlah ismiyah dulu, belajar jumlah fi'liyah dulu, baru belajar mudhof ilahi. Begitu nggak belajar biasanya? Iya. Nah, sehingga metode Yasir akan menyajikan ya sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani selama ini ngajarin orang untuk bisa mengerti kaidah bahasa Arab itu sangat amat sulit. Nah, jadi kita masuk lagi ya, coba kepada ini baru fiil amr. Fiil amr. Oke, fiil amr yang ini, nah ya, yang ada kata ilah huruf ilatnya, ini saya tangguhkan dulu supaya pusingnya terurai. Tidak numpuk ya. Pusingnya terurai. Sekarang yaktubna di sini adalah ya, di sini adalah fiil mudhari plus nun taukid dan plus nun niswa. Ustadz, apa bedanya nun taukid dan nun niswa? Ya, kalau nun taukid itu cirinya ya nunnya sukun atau nunnya tasydid. Saya ulang. Kalau nun taukid itu nunnya sukun atau nun tasydid. Namun ya kalau nun niswa ya nunnya kemudian fathah. Nunnya fathah. Nah, coba perhatiin dulu, jangan nulis. Ya, perhatiin dulu. Jangan nulis. Kalau nun taukid itu nunnya adalah nunnya sukun, ya, atau kemudian nunnya tasydid. Sebelumnya harokatnya adalah fathah. Oke. Ya, nun sukun atau nun tasydid sebelumnya harokatnya fathah. Namun kalau nun niswa, ya, nun niswa itu nunnya fathah. Sebelumnya, ya, adalah apa? Sebelumnya adalah sukun. Ya, tidak berlaku untuk halif, waw, dan ya. Sebelumnya sukun. Lain wawunya. Ya. Jadi, Ustadz, bagaimana kita menentukan fiil mudhari itu berakhiran nun taukid dan nun niswa? Ya, kalau nunnya sukun, kemudian nunnya bertasydid, sebelumnya itu fathah, maka itu namanya adalah nun taukid. Tapi kalau nun niswa, nunnya fathah, sebelumnya sukun. Tidak berlaku alif, waw, dan ya.
Makin pusing. Makin. Sekarang ya, yaktubna. Pertanyaannya, ini nun taukid atau nun suku, nun niswa? Niswa. Nun niswa. Nun niswa. Ini dengar nih. Nun taukid. Nun taukid. Nun taukid. Patah, nun taukid. Mana nun taukidnya? Nun mati, nun terakhir tuh yang sukun. Tubna. Sukun. Yang di atas nun. Yaktuban. Ya, yaktuban. Sekarang Itu yaktubanna. Nah, itu Taukid. Taukid. Yaktuban. Taukid. Taukid. Nun taukid. Yaktubanna. Nun taukid. juga. Ada tasdid. Apa? Taukid. Ada tasdid. Ada tasdid. Ada fathahnya sebelumnya fathah, nunnya tasdid. Nunnya tasdid. Sekarang uktuban. Taukid. Taukid. Sebelumnya fathah. Uktubanna. Taukid. Oke, sama mudah yang itu. Sama. Iya. Sekarang saya kasih nih yaktubunna. Ini Doma, pakai doma itu ya. Ya kan? Enak. Nun taukid. Taukid kan nunnya mati. Ada sukun. Karena sebelumnya fathah. Sekarang saya buat yaktubunna. Nunnya nun apa ini? Nun biasa. Nggak ada tadi yang tadi nggak ada keterangannya. Wah. Tidak termasuk yang tadi semuanya tidak termasuk. Kalau ini ya, ini udah terbalik lagi. Tidak ini ada. aja terbalik ini. Ya, ini aja udah terbalik. Iya, tadi ya. Saking pusing ya tuh, yang nulisnya aja kebalik tuh. Ya. Berarti nggak ada, Ustaz. Ya. Apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, ini tetap namanya adalah nun taukid. Pertanyaannya, kenapa dia bisa yaktubunna gitu ya? Ya. Kalau kemudian ini perhatikan dulu, perhatikan banget ya, biar pusingnya tambah. Iya. Kalau yang ini itu adalah aktubu, ya, aktubu plus nun taukid, ya. Kemudian kalau yaktubanna berarti ini yaktubu, ya, yaktubu, ya, yaktubu plus nun taukid. Sukun. Ya, plus nun taukid. Nun taukid. Tapi kalau yaktubunna ini sebenarnya fiil mudhoreknya adalah yaktubuna. Ya, yaktubuna plus na. Nah, ya. Yaktubuna plus na. Nun taukid artinya apa? Sungguh kan? Nah, ini artinya sungguh dia menulis. Ya kan? Yeah. Kalau yaktubanna sungguh dia menulis. Kalau taktuban sungguh kamu menulis. Taktubanna sungguh kamu menulis. Kalau aktuban sungguh saya menulis. Sungguh saya menulis. Aktubanna sungguh saya menulis. Tapi kalau yaktubunna artinya mereka menulis. Sungguh mereka menulis. Jadi yang doma ini ya itu maknanya adalah makna jamak. Jamak. Nah, itu dia.
Ya, jadi kenapa dia bisa jadi doma? Karena doma itu menunjukkan makna jamak. Hebatnya ini seharusnya semester 8 dikasih, semester pertama Kalau yang lain-lain mah, yang mudah-mudah dikasihin dulu. Kalau di Yasir ini, yang sulit-sulit nih, ya dikasihin dulu. Supaya apa? Supaya yang sulit terlupakan. Ya. Yang mudah teringat. Jangan kemudian yang mudah-mudah dikasih, yang mudah dilupakan, apalagi yang sulit. Akhirnya semua lupa. Gitu. Nah. Jadi kalau ditanya nih, ya tadi nih ya, kalau nun taukid sebelumnya fathah. Nah, jadi kalau nanti ditanya, Ustadz, kalau sebelumnya dia doma, artinya apa? Jamak. Mereka. Kita bisa jawab jadinya kan? Saya ulang nih, ya. Kalau ada nun taukid, ya berarti nun sukun atau nun tasdid. Sebelumnya dia fathah. Tapi kalau sebelumnya dia doma, maka maknanya apa? Jamak. Kalau sebelumnya kasroh? Kasroh non ada kali. Nggak ada kali kan? Pakai kali lagi. Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Kan film mudore. Adanya. Kalau dia kasroh gimana? Kasroh nggak ada. Ya umutnya apa? Taktubina. Iya, kalau dia kasroh berarti nanti khusus perempuan. Jangan nggak ada. Belum sampai tingkatannya nih. Ya. Jadi belum sampai taktubina berarti. Belum nyampe ke situ, Ustaz. Nah, gitu ya. Udah, ini nggak usah Bunda ambil ini sepintas aja, nggak apa-apa. Iya. Sama kayak kemarin marfu, doma, ya. Yang marfu doma, mansub fathah, majrur kasroh. Ingatnya masih majzum sukun. Itu nanti. Nah, ini cuman begitu doang nih. Ya. Jangan diingat-ingat banget. Ya. Bunda ingat banget pun nilainya Santuy. Nanti yang harus ingat jadi nggak ingat ya. Bunda Rita ini ingat banget tentang nun taukid ini, nggak 100 kok nilainya. 98. Besok lupa. Ya. Makanya jangan lama-lama ya Tat ininya videonya. Kalau lupa nanti. Kalau lama-lama kemudian ya lupa jadinya. Iya. Oke. Sekarang yaktubna, karena nunnya semua ini adalah apa ini? Fathah, nunnya semua fathah. Ya. Nun niswah berarti. Berarti namanya adalah nun niswah. Nun niswah. Ya. Sebelumnya adalah Sukun. Coba. Yaktubna, sukun sebelumnya. Benar? Ya. Oke. Taktubna, sukun sebelumnya? Ya. Oke. Namun dalam penulisan bisa juga seperti ini. Yuk minna. Punya dua nun itu dua nun. Yuk minna. Ya. Jadi nanti untuk yang ini, khusus yang ini, ya karena mujarotnya nun. Iya. Ya. Sehingga nunnya jadi double. Padahal aslinya penulisannya dia sebenarnya adalah sukun. min. Ya. Ini dia.
Ya, kemudian tu'minna. Sama ya. Ya, sama. Sebenarnya dia ini. Ya, gitu. Jadi karena ini nun ketemu dengan nun, maka dibuat di atas. Ustadz, kata Bunda Sapitri katanya, Ustadz, gimana membedakannya nun yang ini sama nun yang ini nanti kalau tasdid ada sebelumnya kasroh? Apakah dia khusus perempuan atau kemudian dia masuk sini? Nah, kalau ini benar, harus penuh perhatian karena hurufnya bisa sama. Ya. Betul. Kalau ini dia, kenapa nunnya tasdid? Karena memang mujarotnya sebelumnya adalah nun kan? Sehingga nunnya jadi tasdid. Nah, insya Allah ini melelahkan. Ya. Lelah hari ini kita habiskan di sini. Sedikit lagi, ini adalah khusus yang kemudian fiil mudhore yang akhirannya adalah huruf ilat. Ya, ud'u. Nih. Bagaimana kita melihat, Ustadz? Bagaimana kita melihat fiil amr itu, ya, huruf ilat yang terhilangkan? Coba perhatikan. Biasanya setelah alif, setelah hamzah wasol itu, ya, dia hanya 2 huruf. Ya. Berarti kan mujarotnya harus 3 kan? Iya. Nah, kalau 3 berarti ditambah 1 huruf, maka tambahannya itu sebenarnya adalah huruf ilat. Ya. Maka di sini dia disebut namanya fiil amr mabniun ala hasbi fiil amr mabniun ala hasbi harfu illah. Kalau U2 berarti fiil amr mabniun ala hasbi U2 harfu illah. Hasbi harfu illah. Hasbi harfu illah. Hasbi nun. Betul. Hasbi nun. Ada alif. Enggak hilang. Iya benar. Hasbi nun. Ya, huruf ilatnya enggak hilang. Iya. Ya. Gitu. Kemudian ud'u huruf ilat. Ud'u fiil amr mabniun ala hasbinun. Pinternya. Udah dikasih tahu. Ya. Udah dikasih tahu. Ya. Saya masih bingung. Pegangan. Pegangan Ibu. Kan? Yang nomor 2 itu yang. Tuh Bunda Laksmi tuh. Ada ya, alif. Bunda Laksmi udah minum Panadol tuh. Nanti marah lupa kalau minum Panadol. Jangan banyak-banyak minum Panadol ya Bunda Laksmi ya. Oke. Yang khusus yang akhiran huruf ilat ya, ini enggak saya teruskan sekarang. Insya Allah nanti di hari Senin saya teruskan. Iya. Jadi hari ini ya menguras satu halaman ini itu menguras tenaga, menguras pikiran. Ya. Jadi kemudian tadi ya dibuat sama Bunda Endang, kemudian ditanya halaman 28. Ya. Ya. Makin pusing.
Insya Allah ya. Kemudian, tapi nggak apa-apa. Itulah yang dinamikanya sehingga saya harus katakan bahwa kenapa Bunda bisa mengerti kenapa metode Yasir ini disusun seperti itu. Ya. Kenapa memudahkan ya tadi. Gitu. Nah, ini yang pertemuan keempat ya. Ya. Pertemuan keempat ini yang kemudian ada kesulitan. Ya. Di pertemuan keempat ada kesulitan. Gimana Ustaz pertemuan kelima? Belum sulit. Ya. Belum kita lalui. Sediain panadolnya lebih banyak. Jangan pakai panadol. Nanti lupa ya. Paramek saya, Mak. Pakai paramek. Ustaz, yang fi'il mudhari tadi kan jawabannya belum diisi, Ustaz. Fi'il mudhari. Yang tadi ini yang tubna ini. Ya, fi'il mudhari mabniun berarti sama. Fi'il mudhari. Sama ala asunun. Fi'il mudhari mabniun alal fathi. Oh ya, alal fathi. Ya, ini semua alal fathi. Ya. Ketika yaktubuna berarti fi'il mudhari mabniun domi ala domi. Pertanyaannya domah ini maknanya apa? Jamak. Maknanya jamak. Nah, jadi nanti ketika Bunda sudah i'rab, ya, ketika fi'il mudhari mabniun ala dhammi. Oh, berarti ini domah. Kenapa domah? Berarti ini maknanya jamak. Ya. Sebab apa? Ketika ada fi'il mudhari ketemu dengan nun taukid, hakikatnya seharusnya dia fathah. Tapi ketika doma berarti maknanya jamak. Berarti kalau gitu yaktubna berarti fi'il mudhari. Mabniun ala domi. Ala domi. Ala sukun. Ala sukun. Yang mana Ustaz? Itu yang nun. Yang ini Bunda dia. Yaktubna. Yaktubna. Oh, yaktubna. Ya. Yaktubna. Jadi kalau kemarin Bunda Lina bilang, Ustaz saya halaman 16 kesulitan. Ya nggak apa-apa. Ya. Bukan Bunda Lina. Sulit. Bukan Bunda Lina aja yang sulit. Emang belum diajarin. Kesulitan. Jadi ketika Bunda Lina merasa sulit, jangan kemudian Bunda Lina langsung merasa, aduh aku nggak bisa. Enggak. Pertanyaannya, apakah kesulitan ini nggak kita lalui? Harus kita lalui. Ya. Baik, sampai sini ya, karena sudah mau maghrib. Nanti habis maghrib lanjutkan sedikit. Ya, wudhunya yang benar, sholat maghrib, biar kemudian hilang itu pusingnya. Basuh kepalanya lebihin. Makan dulu biar bukan dulu puasa dulu. Habis maghrib dulu. Ya, habis maghrib saya lanjutkan sedikit di sini supaya kemudian sampai titik aha. Ya, saya izin ya Ustaz. Pemahamannya antara paham dan tidak nih, masih ngawang nih. Iya. Betul. Maka saya berharap habis maghrib semuanya ikut lagi, ya, kemudian supaya sampai aha. 7 pas ya tadi ya, 6.30 pas ya. Ustaz. Iya. Ustaz. Iya Bun. Nggak bisa ikut habis maghrib ya. Iya, Pok, iya, nggak apa-apa. Ada acara tahlilan yang kemarin meninggal. Iya. Oh iya, mah udah pintar. Yo kagak Bu, sama aja. Puyeng. Ini nanti Bu. Ini maghrib itu Ustaz nerusinnya ini enggak tadarus, enggak. Iya, tadarus, tapi saya lanjutin ini dikit. Ya. Supaya sampai titik aha. Oh, aduh mana ada.
Baik, Ibunda dan Ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an ini. Amin. Mungkin hari ini kita kesulitan karena kemudian hari ini juga ini baru dibahas, dan hari ini juga yang kemudian Bunda selama ini belajar kemana-mana dan baru ketemu ini pula dibahasnya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Kesulitan kita numpuknya di sini. Iya. Kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab wajar kesulitan. Orang yang bisa belajar bahasa Arab aja selama ini masih kesulitan. Sulit juga. Bunda Rita nggak kesulitan. Justru kalau Bunda Rita sama Bunda Mita nggak kesulitan, itu karena belum ada pembahasan. Justru itu yang aneh. Ya, nah, insya Allah kalau kemudian Bunda Dia udah berapa tahun belajar, Bunda Dahniar udah berapa tahun belajar, ya. Nah, kemudian kita ketemu ini masih ada kesulitan, insya Allah kita memohon kepada Allah, ya Allah pahamkan kami Al-Quran. Amin ya Allah. Alimnal Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.